Hari Rabu, pekan biasa yang ke-16 di dalam tahun liturgi, tanggal 23 Juli 2025. Wujud misa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Li Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching. And my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stephen Di, Michelle, Stefan Rafael Kandar Li di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani, Stefania Rawi, untuk kesehatan, keselamatan, dan berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong, Cilengsi terjual cepat dengan harga yang bagus. Untuk Dr. Salon dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serli, Lenden, dan Aurelia di Aeropas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Cindy Dewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, diberkati segala usaha pekerjaan dan perjalanan mereka. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Tresia Yani dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, mohon kesembuhan dari Ibu Tresia Liubun dari sakit kanker payudara. Untuk Ibu Cameli, Bapak Asya Panakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras Franciscus, diberikan kesehatan dan sejahtera untuk Rosalia Imbuk, dan untuk Dea pada hari ini sidang tugas akhirnya di Polpek Ketapang, semoga lancar dan juga mempunyai hasil yang baik, nilai yang bagus. Juga untuk kelancaran studi untuk Kevin Putri serta John Kennedy, untuk Maria Kunewati Yosef Apai untuk kelancaran Anggun membuat skripsi, juga untuk Anggi dan kelancaran studi untuk Brigita, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Li Huang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S, dan Aloysius. Mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo, mohon kesembuhan Evan dari tumor otak, untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Yulianus Sendi Lim dan usaha Fernadi Lim dari keluarga Ahya Samson, dan juga dari Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, untuk Sister Gregoria Edariani dan Servas Ion Mei di Kuching, mohon kelancaran usaha dan pekerjaannya, untuk Sis Acen Aman Sujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga, anak dan cucunya di Jakarta, dari keluarga Yohanes Yanto Ahok Ape Yupita, mohon kesehatan Jepin Liung serta kesejahteraan Jepiani Lim di Aeropas, untuk Bapak Martinus Eko, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, dari keluarga Agustinus, mohon kesehatan Minarni, Felicitas Elizabeth, Bapak Acai, Ibu Doya dan Martin di Sebaok Pemahan, dan juga untuk Bapak Hendra, Ibu Yasinta, mohon kesehatan Karen dan Ana Yucu. Mohon kelancaran untuk pengobatan Evander Aristo Sudarnoto, untuk kelancaran operasi tumor otak di China dan diberikan pemulihan dan kesembuhan.
untuk Bapak Robert Madeng, Ibu Rosbinta Sakti dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Yuliana Yusinori Ayang, Bernardus Febrian dilancarkan kuliahnya, dan juga mohon kesehatan dari Bapak Sylvester John yang sedang terbaring di rumah sakit Fatima diberikan kesembuhan. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Christina Saudi dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Budi Wijaya, Wensi Wijaya, Eniki Wijaya dan keluarga di Amerika, untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau, untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia disakit kanker paru, dipulihkan kesehatan, serta untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi pada sore hari ini. Tuhan menghujankan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit, roti para malaikat menjadi santapan insan, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Iman akan Allah mendatangkan keselamatan. Mana di padang gurun adalah buktinya. Benih yang ditaburkan dalam hati kita merupakan tanda yang lain. Ekaristi yang teratur merupakan bekal ziarah kita. Malah kita hening sejenak mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kedamaian bagi mereka yang dapat memahami. Sabdamu adalah sumber pengharapan dan ketabahan hati. Semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima Roh Kudus. Dan ajarilah kami berkarya membangun dunia menjadi tempat kedamaian bagi siapapun, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Keluaran. Segenap jemaah Israel berangkat dari Elim, lalu tiba di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka tiba di sana pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan memakan roti sepuas hati. Sebab kalian membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan." Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu, maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak.
Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang mereka bawa pulang, maka yang dibawa itu akan menjadi 2 kali lipat banyaknya daripada yang mereka pungut setiap hari. Lalu Musa berkata kepada Harun, "Katakanlah kepada seluruh jemaat Israel, marilah mendekat di hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar omelanmu." Dan ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaat Israel, mereka mengarahkan pandangan ke padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Pada waktu senja kalian akan makan daging, dan pada waktu pagi makan roti sampai kenyang. Maka kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka, dan pagi hari terhamparlah embun di sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun beku di atas tanah." Melihat itu, umat Israel saling bertanya, "Mana? Apa itu?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Allah menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Tuhan memberi mereka gandum dari langit." Dalam hati mereka mencoba Allah dengan menuntut makanan untuk menuruti hawa nafsu mereka. Mereka berbincang-bincang menyaksikan Allah. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Maka Ia memberi perintah kepada awan-awan di atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan, bekal berlimpah disediakan Allah. Ia menghembuskan angin timur dari langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Ia menghujankan daging seperti debu banyaknya, dan burung-burung bersayap dihampurkannya laksana pesisir di sekeliling tempat kediaman mereka. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus hidup selama-lamanya. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Ia berkata, "Ada seorang menabur keluar menaburkan benih. Ketika ia menabur, sebagian benih jatuh di tepi jalan, dan burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu, dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda,
ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Benih yang jatuh di tanah baik menghasilkan buah 100 ganda. Perumpamaan si penabur menggambarkan kemurahan hati Tuhan yang selalu mau memberi. Meski banyak orang yang merintangi, Yesus tetap menaburkan sabdanya. Sebab ia tahu akan ada tanah-tanah subur yang mau menerimanya. Bagaimana kita terima sabda itu? Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi mereka, serta sembuhkanlah semua orang yang sakit, dan selamatkanlah orang yang meninggal, terutama untuk Abang Atri yang telah Engkau panggil hari sore kemarin. Semoga jiwanya beristirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik di surga, berilah kami rejeki untuk bekal di jalan. Berilah kami biji yang telah Kau taburkan demi kebahagiaan kami, ialah Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memalumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur, Abang Ater, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tuntang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Benih melambangkan sabda Allah penaburnya Kristus. Siapapun yang menemukan Kristus akan hidup selamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, semoga sabda-Mu tumbuh subur dalam diri kami. Berkatilah kami dengan embun Roh Kudus, agar dapat menghasilkan buah cinta kasih dan kerukunan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, perjalanan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.